Semangat sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Masuk semuanya. Oke, sebelumnya ada yang ingat nggak materi sebelumnya kita membahas apa? Usaha. Ya, usaha dan Energi. Jadi kalau ada usaha pasti akan menghasilkan energi. Nah, hari ini kita akan mempelajari alat yang bisa membantu kita untuk usahanya itu lebih mudah. Jadi kita akan mempelajari tentang Pesawat sederhana. Oke, di sini Ibu ada sesuatu di kotak ini, jadi minta tolong satu anak untuk maju memperlihatkannya kepada teman-temannya. Satu anak saja. Oke, Mbak Dinda. Ditunjukkan kepada teman-temannya di sini apa aja. Wah, ini ada plong-plongan. Boleh ya. Ini ada saus dan juga ada gunting. Ya. Oke, terima kasih Bu Dinda. Ya. Oke, dari ketiga benda ini termasuk pesan sederhana kan? Iya. Masuk pada, kalian tahu nggak ini masuk pada pesan sederhana yang jenis apa? Apakah sudah ada yang belajar? Belum ada. Belum. Jadi tiga benda yang telah ditunjukkan oleh Dila ini adalah jenis tuas. Jadi ada tiga jenis tuas. Jadi ada yang ada gunting, ada staples, dan ada pembolong kertas. Nah, tiga benda ini tuh jenisnya beda-beda, jenis tuasnya beda. Untuk lebih lanjutnya kita masuk pada materinya ya. Jadi pesan sederhana itu adalah alat yang membantu kita, yang mempermudah kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk itu. Pesan sederhana itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada tuas, ada kaprol, ada bidang miring, dan roda berporos. Nah, yang saya pegang ini adalah tuas. Di mana tuas ini adalah alat yang untuk mengangkat atau mengangkut benda dengan menggunakan titik tumpu. Jadi misalnya untuk lebih lanjutnya kita pelajari jenis tuasnya kan ada 3 tadi udah dijelaskan. Yang pertama itu ada golongan pertama. Nah, ini gunting ya. Ada gunting ini adalah jenis tuas pertama, di mana yang titik tumpunya itu ada di tengah. Titik tumpu itu yang ini, titik kuasanya itu yang ini, dan titik bebannya ini. Titik kuasa itu biasanya terjadi ketika kita itu menggerakkan ini. Jadi kita memberikan gaya pada titik kuasa ini. Ini namanya titik kuasa. Sedangkan titik tumpu ini titik antara titik beban dan keseimbangan antara titik beban dan titik kuasa. Kalau titik beban ini itu terjadi karena kita menggerakkan titik kuasa ini. Terus yang selanjutnya ada golongan yang kedua, di mana titik bebannya itu ada di tengah. Jadi yang kuasa itu yang ini, titik bebannya itu yang ini, dan titik kuasanya, titik tumpunya itu yang ini, yang bawah. Bisa dipahami? Bisa. Yang selanjutnya
tuas ketiga ini status ya. Jadi yang ada di tengah itu titik kuasanya. Ini titik tumpu, titik kuasanya ini, titik bebannya ini. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Iya, mau mencoba. Apa mau pegang? Iya, mau mencoba. Orang kedalaman gitu. Ini tadi namanya apa? Ya, kalian ini titik kuasa. Mau coba. Gimana? Wah, sangat memudahkan pekerjaan sekali ya, Bu. Bisa ini buat usaha binder. Iya, sama gini ya kedalaman. Ini udah asli kedalaman. Itu alat dari mana ya filmnya? Dari gua. Wow. Wow, impresif. Mudah. Lanjut selanjutnya ya, kita lanjut pada jenis yang kedua. Yang kedua itu ada kapal. Dimana kapal itu adalah roda beralur yang dibantu menggunakan tali untuk mengangkat beban. Ya kayak di sumur itu ya, Bu. Ya, itu salah satunya. Kan ada tiga jenis katrol. Ini yang ini. Ada katrol tetap, bebas, sama majmu. Nah, katrol tetap itu posisinya itu tidak mudah berpindah. Jadi kan bentuknya seperti ini. Katrol yang tidak dapat berpindah posisinya. Sedangkan untuk katrol bebas itu bentuknya bebannya itu di sini, di tengah, jadi gini. Posisinya itu dapat berubah dan tidak dapat dipasang di tempat tertentu. Yang selanjutnya itu ada katrol majemuk. Itu perpaduan antara katrol tetap dan bebas. Nah, selanjutnya ada bidang miring. Di mana bidang miring itu adalah permukaan miring yang digunakan untuk memindahkan benda yang lebih tinggi ke tempat yang rendah dengan gaya yang lebih kecil tapi dengan panjang lintasan yang lebih panjang. Kayak misalnya pas kita nurunin kalau ada truk terus kan ada bendanya itu menurunkan barangnya dari truk itu ada papan miring itu. Nah, itu namanya bidang miring. Yang terakhir itu ada roda berporos. Jadi roda itu ditaruh pada poros dan berputar bersamaan sehingga itu bisa bergerak. Contohnya itu kayak sepeda motor kayak mobil. Ya. Ini apa rodanya? Roda truknya. Ya. Oke, yang terakhir bukan jungkit ya. Di sini untuk mengetahui pemahaman kalian, jadi ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini dikerjakan menurut gambar ini ya. Jadi nanti kelompok 1 itu gambar yang sebelah sana, ini kelompok 2 sini, kelompok 3 yang ini bawah. Itu dari Budila. Berhitung sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, juga kumpul sama kelompoknya ya. Kursi.
Kamu satu. Sama dulu. Satu. Dapat anak. Kelompok 2. Nah, aku kasih waktu 15 menit ya. Siap. Oke. Selamat mengerjakan. Siap. Semangat. Iya. Gimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Wow, maju. Mau? Udah. Mau kita maju Ya, ya? ibu yang lain ya. Ibu yang lain belum selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai ya? Ya. Ya sudah apa? Untuk kelompok satu dulu deh, maju. Ye. Perwakilan 2 anak, tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan dari gambar yang pertama, itu merupakan gambar jungkal jungkit. Yang kedua, peristiwa tersebut menggunakan pesawat sederhana jenis apa? Jungkal jungkit ini merupakan tuas jenis pertama atau golongan 1 karena titik tumpu berada di tengah, sedangkan beban dan kuasa ada di sisi kanan dan kiri. Bagaimana prinsip kerja alat tersebut? Jungkal jungkit bekerja dengan prinsip tuas, yaitu memanfaatkan batam yang berputar. Terus mengapa alat tersebut dapat mempermudah pekerjaan manusia? Karena dengan menggunakan tuas, gaya yang kecil dapat digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar dan memanfaatkan jarak lengan kuas dan jarak beban. Yang kelima, terakhir, tuliskan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang serupa dengan gambar tersebut. Adalah kita menjawab gunting dan tang. Sudah Selesai. Sekian dari kami, yang kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mau maju? Mau, Bu. Saya sendiri Sendirian. Teman-temannya nggak ada yang mau kenalan. Temennya ada mama semua. Kita kan enggak kontribusi. Iya. Nak rajin. Nggak ada perjalanan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai gambar nomor 2 yaitu eskalator. Kami mengerjakannya eskalator, Bu. Iya, Bu. Ya, maaf ya, itu tadi salah menyebutkan. Maaf ya kalau begitu. Yaitu gambar tersebut menunjukkan orang-orang sedang menggunakan eskalator di sebuah gedung atau stasiun. Menurutmu peristiwa tersebut menggunakan pesawat sederhana jenis apa? Eskalator merupakan penerapan dari bidang miring yang digerakkan dengan mesin agar orang dapat naik dan turun lebih mudah. Bagaimana prinsip kerja alat tersebut?
Prinsipnya yaitu bidang miring mempermudah manusia dengan memperpanjang jarak tempuh sehingga gaya yang diperlukan untuk naik atau turun menjadi lebih kecil. Terus mengapa eskalator dapat mempermudah pekerjaan manusia? Karena tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih besar untuk menaiki tangga tinggi, cukup berdiri atau berjalan dengan di atas eskalator. Tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari yang serupa dengan gambar tersebut. Nah, contohnya itu ada tangga, papan luncur, dan jalan menanjak. Oke, benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah banyak Bapak ya. Ibu sibuk. Sudah semua. Alhamdulillah. Oke, di sini Bu sebelum menutup, saya ingin tanya, apa yang kita dapatkan hari ini? Pesawat. Jenis-jenis pesawat sederhana seperti katrol, bidang miring, ruas, Macam-macam tuas itu ada berapa? 3. Sebutkan satu, jenis satu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Katrol juga ada berapa? 3. Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Yang perpaduan dari katrol bebas dan tetap itu apa? Majemuk. Nah, ini kalau kita berangkat ke sekolah atau ke kampus itu pakai lengkap. Iya. Wah, pintar-pintar semua gitu ya. Assalamualaikum ITB. Ini sekalian post-test soal post-test. Ini nanti dikerjakan individu ya. Ya. Terus dikumpulkan. Oh, susah-susah banget. Kamu gak belajar. Makanya Dewi kamu harus selesai diri sebenarnya. Semua ditanyain. Dewi aja ya nggak belajar. Iya, bisa dia yang liburan Bu. Akal-akalan Dewi. Kasih waktu 5 menit ya. Iya Bu. Ayo Dewi nggak boleh. Oh, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Serius. Ujinya kayaknya ngabur. Yang lain Oh, sudah. Bu. Dewi yang ngabur. Belum Bu. Belum selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bu mau menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme keuntungan mekanisme pesawat sederhana. Oh iya Bu. Ya Bu, nanti dipelajari ya. Baik Bu. Sebelum menutup, Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Bila Ibu ada perkataan yang kurang mengenakan, Bu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Mufidah nih. Bener ya? Ini nanti kamu kalau jadi guru ya, ini kayaknya impian anak-anak deh. Cuman kayaknya terlalu soft spoken. Nak. Kamu harus melatih untuk lebih mengeluarkan lagi suaramu. Ini sudah dibantu oleh itu loh ya.
Sudah dibantu oleh itu, di sini aja volumenya sudah tak tinggikan, itu masih tetap tidak terdengar sangat jelas. Ya, dengan kelas kecil. Nah, sedangkan nanti di sekolah kan kelasnya jumlahnya tidak sekecil ini. Nah, nanti apa kabar yang duduk di belakang? Khawatir tidur saya. Iya, jadi rasanya kayak didongeng, Mbak. Ya, jadi ini sepertinya ya. Karena kalau semisal memang susah sekali untuk meneriakkan suara seperti kamu kan karakternya kayak Bu Yulianti ya, iya kan? Sudah kayak Bu Yulianti yang soft spoken banget ya. Itu kenapa beliau dulu itu nggak mau jadi guru? Karena kalau jadi guru bisa jadi muridnya tidur. Beliau sendiri bilang gitu, itu Mbak, kenapa saya tuh nggak mau jadi guru Bu Anggi? Karena saya tahu kalau saya nggak bisa teriak. Nanti kalau muridnya 40, saya pusing dan sudah mau gimana gitu ya. Itu kan pilihan, cuman nanti yang terdekat kan harus PLP ya nak ya. Dulu pun Bu Yulianti pun juga sempat cerita, dulu waktu aku magang juga akhirnya dapat komentar yang kurang bagus karena itu tadi ya, karena kan aku kan kayak gini ya, tidak bisa seperti saya atau tidak bisa seperti Bu Atika gitu ya. Nah akhirnya itu dapat komentarnya, cuman saya kan tanya, tapi begitu tuh bisa dilatih nggak sih Bu? Kalau dari versi Puli bisa, cuman mungkin memang lebih capek aja, tapi itu bisa dilatih. Sebenarnya bukan teriak sih, lebih tepatnya adalah sedikit meninggikan suara karena suaramu itu lembut, gitu maksudnya. Terus yang kedua, biar untuk menutupi itu mungkin bisa jadi kelasnya itu dibikin lebih interaktif. Jadi biar muridnya yang banyak ngomong, ngerti ya? Itu jadi kelasnya tuh bisa dibuat lebih interaktif untuk menutupi suaramu yang lembut sekali gitu. Sepertinya itu yang paling terlihat ya. Terus kemudian polanya masih sama sih dengan minggu kemarin, bahwa kamu menjelaskan nanti ada LKPD yang harus dikerjakan. Mungkin nanti di yang praktek selanjutnya mungkin ada strategi yang berbeda ya Mbak ya. Ini beda kok. Dari yang kemarin. Iya. Apa bedanya? Kemarin kan kayak praktikum mengamati video. Video yang ada di LKPD itu ada kalau yang ini tuh problem dari kamu. Iya. Yang satunya PJBL, yang ini PBL. Yang ini PBL. Yang satunya PJBL, produknya apa yang Map mapping. mind mapping itu produknya. Iya. Mind mapping yang tidak terlalu terlihat mind mapping itu ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Ya karena memang PJBL dan PBL kan. Kalau yang ini tadi masalahnya apa yang diangkat? PBL, PJBL itu di awal harus diawali dengan masalah loh. Tapi di pertemuan kemarin maupun di pertemuan saat ini, oke, kalau PJBL tidak diawali dengan masalah nggak apa-apa. Tapi kalau PBL kan harus diawali dengan masalah. Masalahnya apa? Tadi disampaikan nggak? Kamu coba menyampaikan ada di LKPD. Cuma pematik sedikit. Kira itu pematik itu problem. Nah, jadi PBL itu langkah pertama itu kan ada identifikasi masalah. Ya, masalahnya harus clear dulu. Kalau yang tadi kamu kan masalahnya jadi tidak clear. Iya kan? Masalahnya kan tergantung anaknya masing-masing gimana akhirnya mikirnya. Jadi nggak clear gitu, Nge. Itu mungkin ya. Oke. Secara sikap sebagai seorang guru sebenarnya sudah bagus. Kamu tuh bisa menguasai kelasmu dengan bagus. Cuman itu tadi kali ya, karena kamu ini jelmaan dari Bu Yulianti. Jadi sepertinya harus lebih sering-sering melatih diri lagi
sama buat suasana kelasnya tuh jadi lebih interaktif lagi. Gitu, oke? Oke, terima kasih Mbak Frida. Terima kasih Bu. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Love you Mas Fikri. Wow, keren. Wow, keren. Titip salam buat Mas Fikri. Fit, love you.